Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkunjung kembali di PT IKA TV. Kita masih melanjutkan materi kita terkait penggunaan software aplikasi Adobe Flash CS6. Jadi kita akan memulai dengan cara memilih folder tempat kita menyimpan project kita. Ini project kita. Ini adalah movie-nya. Ada nama yang sama, yang satu produk flash scroll pen itu ekstensinya adalah FLA. Kemudian yang satu lagi ada juga nama yang sama, tetapi ekstensinya berbeda, flash movie. Nah, jadi coba kita lihat ini terlebih dahulu ya, kita buka. Klik 2 kali. Nah, seperti ini. Jadi dia tidak tampil secara full screen. Kalau ini kita klik maximize, maka dia seperti ini jadinya. Nah, tentu kita maunya adalah dia tampil secara full di monitor komputer kita. Jadi kita langsung saja bagaimana caranya. Kita lihat pada bagian project yang ekstensinya adalah FLA di sini. Klik 2 kali. Nah, kalau ini yang muncul maka artinya di sini kita akan dapat melakukan pengeditan. Oke, seperti ini. Jadi kita coba tes movie terlebih dahulu ya. Control, kemudian kita pilih tes movie. Tes. Maka beginilah tampilan dari produk yang kita kembangkan. Ini scroll pen, kemudian peta. Lalu ada galeri. Seperti ini. Oke, jadi bagaimanakah caranya kita dapat menampilkan media kita ini secara full di layar monitor kita? Kita pergi saja ke layer. Di sini saya ambil layer konten ya, layer paling atas. Walaupun sebetulnya kita bisa menambahkan sebuah layer. Nah, tetapi sekarang kita gunakan layer content. Lalu klik pada frame 1 di layar content. Lalu klik kanan dan action. Scriptnya adalah fs command. Ini dia, fs command. Tanda kutip full screen. Full screen. Tanda kutip lagi. Koma true. Seperti ini. Sekarang kita coba terlebih dahulu. Test movie. Control enter. Control, kemudian test movie. Tes. Ternyata tidak ya. Nah, kenapa dia tidak tampil secara full? Karena ini masih di dalam project. Kita masih bekerja di dalam file projectnya atau FLA-nya. Jadi untuk melihatnya sebetulnya kita bisa dari sini. Kita kembali dulu ke folder. Lihat kembali pada bagian ini ya. Produk flash scroll pen pada bagian flash movie-nya. Klik 2 kali di sini. Ah, ini dia. Jadi sekarang terlihat dia sudah tampil secara full di layar monitor kita. Dan memang seperti inilah yang kita mau. Nah, oke.
seperti ini. Ya. Nah, tetapi sekarang di sini belum ada tombol untuk exit, belum ada di sini nih. Ini, belum ada tombol untuk exit. Lalu bagaimana caranya kita keluar dari media ini? Terpaksa kita harus tekan tombol escape di ESC ya pada keyboardnya. Nah, seperti itu. Harusnya di sini ada sebuah tombol untuk exit. Nah, kita kembali ke project kita. Di project kita ini, saya sudah menyiapkan beberapa buah tombol ya, ini dia. Saya sudah membuat beberapa buah tombol. Ini akan saya hilangkan. Oke. Jadi di tombol menu ini saya buka dulu gemboknya. Oke, seperti ini. Jadi beginilah kalau kita membuat sebuah produk dengan menggunakan Flash tanpa memiliki storyboard, tanpa memiliki desain. Akibatnya kita terpaksa merubah, mengulang, menghapus, seperti itulah jadinya. Ya, makanya sebelum mengembangkan sebuah media, buatlah storyboardnya, buatlah desainnya terlebih dahulu. Jadi kalau desain itu sudah valid, maka barulah kita kerjakan produknya. Jadi kita tidak mengulang-ulang. Ya, tapi tak apalah. Nah, kalau saya mau menghilangkan ini misalnya, delete. Oke. Kemudian di sini juga ada tombol ya, seperti itu. Kita delete juga. Delete. Dan yang kita jadikan tombol sekarang adalah ini. Ini, dan ini. Ya. Oke, sekarang kita cobakan saja langsung. Saya terlebih dahulu akan menjadikan ini sebagai tombol. Klik kanan, convert to symbol. Jadikan button dan oke. Udah. Ini sudah jadi tombol. Dan ini juga saya jadikan sebagai tombol. Klik kanan, convert to symbol, lalu kita pilih button. Oke. Ini pun juga saya jadikan tombol. Ini. Klik kanan. Convert to symbol. Kemudian kita jadikan button. Udah. Yang ini nggak jelas ya, apa ini? Rencana ini mau seperti buku ya, tapi nggak jelas nih. Jadi makanya lebih bagus yang ini saya pakai. Oke, jadi ini saya delete aja. Delete. Oke, kita sudah punya beberapa tombol ya, seperti ini. Dan ayo kita susun. Ini misalnya saya letakkan di sini. Kemudian ini di sini. Ini di bagian sini. Udah, seperti itu. Ini geser dikit lah. Jadi silakan susun yang rapi. Yap. Nah, apa tujuannya tombol-tombol ini kita bikin? Ini. Oke. Klik. Kemudian tekan atau blok aja lah ya. Blok aja, karena kan yang ini kan sudah kita gembok semua. Jadi tidak akan terganggu ya. Nah, sekarang saya gunakan yang namanya ini. Align. Lalu kita ambil rata tengah boleh. Atau kita ambil ini aja lah. Sudah. Lalu jaraknya bagaimana nih? Jaraknya kita bikin supaya dia seimbang. Saya pakai yang ini nih. Ah, itu dia. Atau ini gimana nih? Ini gimana? Inilah harusnya ya.
Oke, seperti itu. Sudah. Itu dia. Jadi kita sudah punya tombol-tombol yang akan kita fungsikan nantinya. Nah, seterusnya ini akan kita gunakan sebagai tombol untuk menuju ke sampul nantinya. Kita akan menambahkan sampul. Yang ini adalah tombol untuk menuju ke profil pembuatnya. Artinya di sini yang awalnya kan di sini kan pengembang media namanya ya. Dan sekarang tinggal mengklik tombol ini saja, maka nanti profil Anda akan muncul. Biodata Anda, segala hal yang berhubungan dengan Anda, apakah tempat tanggal lahir, apakah pendidikan, apakah punya referensi karya misalnya, kan tuliskan nanti di biodata Anda. Itu dia, tambahkan foto. Nah, ini dia dengan menggunakan ini aja. Kemudian ini adalah tombol exit. Tombol exit ini untuk membawa kita keluar dari produknya ini. Ya, itu dia. Nah, sekarang kita coba menambahkan terlebih dahulu tombol exitnya ini. Nah, jadi tombol exit ini harus kita beri script. Sebentar, saya zoom dulu. Scriptnya adalah, nah jadi ini kita convert dulu. Klik kanan, tombol ini ya. Kita zoom, bentar, biar kelihatan lebih jelas. Ini kita klik kanan, ya kan? Klik bebas dulu terlebih dahulu, jangan sampai lupa. Ini jadikan kebiasaan saja. Kemudian klik satu tombol, lalu klik kanan dan kita pilih. Sorry, ini sudah kita jadikan button tadi ya sebelumnya. Jadi ini langsung saja lah kita klik 2 kali atau pilih edit in place. Nah, ini dia. Ini dia, kan sudah jadi button ini. Makanya ada tombol up, over, down, hit. Jadi tandanya bahwa ini adalah button adalah nanti kalau kita klik 2 kali maka akan muncul frame up, down, over seperti ini. Oke, di over klik kanan, insert keyframe. Down juga klik kanan, insert keyframe. Hit juga klik kanan, insert keyframe. Nah, jadi hit ini gunanya adalah untuk area klik. Di bagian hit ini, klik bagian hit, kemudian buat area kliknya. Jadi seperti ini. Ini adalah area kliknya. Nah, kenapa harus dikasih area klik? Karena di sini ada bagian yang berlobang. Ini seperti ini. Ya. Kalau tidak kita berikan area klik, maka Anda harus mengklik pas di garisnya. Kalau tidak seperti itu, dia tidak akan tidak akan jalan ya, tidak akan berfungsi. Makanya berikan area klik. Walaupun klik Anda di lubangnya ini, dia tetap akan karena di sini sudah diberikan area untuk kliknya. Nah, itulah gunanya hit. Nah, sekarang pada over ini saya ganti saja warnanya. Ganti warnanya, saya pilih warna gray seperti ini. Sudah. Nah, udah pada bagian over. Nah, kalau sudah, coba kita kembali ke media. Yap. Coba test movie. Control, kemudian pilih test movie, kemudian test seperti ini. Lalu, nah ini dia. Oke. Jadi dia sudah. Yap, seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan script. Ini dia. Klik kanan, kemudian pilih action. Lalu scriptnya apa? Ini dia. Global function, movie clip control, on, release, klik 2 kali release, letakkan di sini. Lalu global function, fs command,
klik, pilih tanda kutip ya, lalu ketik di sini quit, tanda kutip lagi, oke, koma, true. Sudah seperti itu. Jadi ini scriptnya, on release fs command quit true. Sekarang kita coba, Control enter, test movie. Tetapi kita save dulu, file, kemudian kita save. Sudah, control, kemudian pilih test movie, tes. Udah, ini nggak bisa ya, nggak bisa karena dia masih di dalam filenya ini, di dalam projectnya. Untuk mengujinya bagaimana caranya? Lihat ke sini, ke bagian foldernya, lalu pilih lagi movie-nya ini, flash movie-nya, klik. Nah ini dia. Sekarang kita coba, ini kan full ya, coba kita klik. Nah ini kan guna hit tadi tuh, kalau dia tidak Anda berikan hit, maka kalau mouse Anda berada di bagian lubangnya ini, dia tidak akan jalan nanti. Jadi harus tepat di garisnya. Nah kalau sekarang enggak, langsung aja. Nah oke. Kita sudah exit. Nah seperti itu. Kita kembali ke bagian sini. Nah tadi save. Ctrl S tadi ya. Oke, jadi seperti itulah bekerja dengan Flash. Anda memang harus jelimet juga ya, harus detail juga bekerja seperti ini, supaya dia mendapatkan ukuran yang jarak yang proporsional. Maka zoom ini sangat berguna untuk mendapatkan detailnya. Ini tombol zoom. Kita masih memerlukan sebuah cover ya. Dan kita sudah punya ini sebuah tombol ya untuk membawa kita ke sampulnya. Jadi perlu kita tambahkan sebuah sampul. Caranya bagaimana untuk membuat sampul ini? Kita perlu menambahkan scene. Oke. Ini kita masih punya 2 scene. Ada video, ada media, kemudian kita tambah 1 scene lagi untuk sampul. Ya. Sebetulnya bisa saja kita geser bagian ini ya. Ini geser ke sini, kemudian buat sampul di bagian awal nih. Tapi saya takutnya nanti berantakan nanti. Kalau Anda sudah paham betul nggak apa-apa, geser aja. Jadi sekarang kita buat dengan menggunakan scene saja. Caranya bagaimana? Pilih insert, lalu pilih scene. Ini dia. Oke. Ganti di sini menjadi sampul misalnya. Sampul. Oke, sampul sudah. Seperti itu. Jadi sekarang kita punya 3 scene, media, sampul, video. Oke, kalau sudah punya seperti ini, kalau kita test movie gimana? Ini ada control, kemudian kita pilih test movie dan tes seperti ini. Kenapa dia tidak langsung ke sampul masuknya? Harusnya dia masuk dulu ke sampulnya. Oke. Nah, jadi mari kita lihat di sini di bagian sampul. Ini media, sampul, video. Media ini pindahkan ke bawah sampul seperti ini. Tarik ke bawah. Nah, jadi scene sampul itu berada di bagian paling atas. Ketika kita tes movie, control test movie, tes, harusnya dia sampul lebih dahulu. Nah, tetapi ini masih media juga yang muncul. Kenapa? Padahal ini posisinya sudah di atas ini. Sudah kita balik ini kan ya. Sampul sudah di atas, media di tengah, dan video di bawah. Tapi masih juga munculnya malah langsung ke media perginya. Kenapa? Nah, ini di sampul ini perlu kita berikan script terlebih dahulu. Scriptnya apa? Ini kita lihat pada scene sampul, dan kemudian pada layer 1 dan frame 1 klik kanan, kemudian pilih action,
Udah. Actionnya apa? Global function, timeline control, kemudian di sini stop. Sudah. Nah, jadi kalau kita tes movie sekarang, kita geser ke sini. Kalau kita tes movie, control, kemudian tes movie, tes. Nah, ini aja. Sampul kita masih kosong ya, belum kita tambahkan isinya. Nah, tetapi arahnya sudah benar. Ya. Nah, sekarang kita tambahkan sampul. Oke. Jadi, kita lihat dulu pada media. Saya akan mengambil sampel ini pada stroke color, kita hilangkan. Ya, kita beri silang ya. Jadi, tidak ada stroke color. Kemudian pada bagian fill color, saya ambil sampel yang ini. Oke, boleh. Lalu kita pergi ke sampul. Nah, sekarang di bagian gimana ya? Atau gini lah. Ini kita kasih gray dulu lah. Gray yang mana ya? Yang ini aja lah ya. Inilah. Kemudian kita buat seperti ini. Gunakan rectangle tool. Buat seperti ini. Oke. Seperti itu. Tapi ukurannya bagaimana? Kita harus mendapatkan ukuran yang pas. Coba lihat di bagian ini. Ya. Geser kotak yang Anda bikin tadi, lalu klik stage-nya. Kalau ini ukurannya di sini kan. Kalau stage ukurannya yang mana nih? Ini dia. Jadi ukurannya adalah size-nya ini berarti tingginya ke sini ya, X-nya. Oke. 710 dan 400. Kita ambil aja nih. 710 copy, lalu klik di sini, Ctrl V, Enter. Benar gak ya ukurannya? Nah, sekarang ini lagi bagian ini. Klik ya bagian state-nya ini, lalu klik Ctrl C lagi, copy, lalu klik objek ini yang warna grey ini, lalu letakkan di bagian sini, di bagian head-nya. Ctrl V, Enter. Gimana? Sekarang kita sudah mendapatkan ukuran yang persis sama, ya. Nah, lalu bagaimana caranya kita membuat dia berada pas di sisi stage-nya agar nanti tidak ada yang lebih-lebih ya. Karena nanti kalau ada lebih ini akan kelihatan jelek jadinya di tampilan medianya. Sekarang di bagian sini, di bagian apa ya namanya? Ini, pilih bagian align ini. Align, lalu aktifkan ini align to stage. Pilih rata kiri dulu nih, align left edge. Oke, udah. Kemudian pilih rata atas, ini dia. Oke, sudah. Simpel ya. Seperti itulah. Jadi dia tepat berada bagian kiri dan bagian atas. Dan ukurannya juga pas sama. Seperti itulah caranya. Oke, nah selanjutnya kita akan menambahkan sebuah segi 4 lagi ya, lalu enter ya. Ini cover ini boleh kalian desainnya sebagus mungkin, kembangkan kreativitasnya iya, seperti itu. Lalu untuk detailnya, kita bisa potong. Jadi kita sudah mendapatkan ini ya. Nah, ini kesulitannya.
Lalu kemudian ini kita klik kanan. Kemudian saya convert to symbol. Lalu pilih movie clip effect, ya kan, movie clip, dan oke. Iya, seperti itu. Dan ini bisa kita tambahkan sekarang ya, drop shadow. Kalau tidak kita jadikan movie clip, maka ini tidak akan muncul bagian yang di bawah ini, ya, bagian filter ini. Nah, untuk memunculkan harus jadikan dulu objek ini menjadi movie clip. Sekarang klik pada bagian add filter, lalu pilih drop shadow. Sudah. Perhatikan drop shadow-nya. Drop shadow-nya apa namanya ya? Iya. String-nya ini kan 100 ini. Kita bikin menjadi 60 aja lah ya. 60. Sudah. Udah, yang lain biarkan aja lah seperti itu. Kita sudah punya nih. Lalu berikan teks. Misalnya teksnya warnanya apa? Warna putih lah ya, atau grey lah. Grey muda. Lalu kita ketik di sini. Aplikasi. Kita gunakan teks tool. Cari fontnya yang mana ya? Ini misalnya. Yang mana? Cari yang fontnya yang adalah, enggak apa-apa ini. Sekarang ukuran fontnya berapa nih? Ini kan 10, kita naikkan. Udah, seperti itu. Nah, kemudian ini bisa kita copy, Ctrl C, Ctrl Shift V, set. Nah, letakkan di sini. Aplikasi ini kita ketik pemerintahan daerah. Oke, seperti itu. Fontnya gimana? Kita perkecil ukuran fontnya. Kita perkecil ukuran fontnya. Iya, seperti itu saja lah. Nah, udah. Turunkan ke bawah sini. Nah, ini untuk covernya ini silakan saja ya kalian desain sebagus mungkin. Ya, ini. Yep. Ini berapa nih? 17, kita bikin 16 lah. 0,5. Iya, seperti itu. Udah. Jadi ini desain cover yang sangat sederhana ya. Nanti silakan Anda bikin desainnya sebagus mungkin. Ya. Nah, di bagian cover ini kita anggap sudah selesai ya covernya. Di bagian cover ini perlu ditambahkan sebuah button. Jadi kalau kita klik tombolnya, maka dia akan membawa kita ke bagian beranda tadi. Ya, kita cobakan saja. Kita tambahkan sebuah button. Jadi untuk membuat buttonnya ini saya gunakan ini, polygon ini. Lalu pada bagian optionnya ini kita ganti menjadi 3 dan oke. Udah. Lalu kita buat seperti ini. Gunakan selection tool. Jadi kita bikin gambar segitiga seperti ini. Kenapa ya? Ini dia. Karena dia ini tadi kan belum belum masih dalam bentuk
Ingat ya, prinsip menggambar dengan flash, dua objek dengan warna yang berbeda maka dia akan memotong. Nah, maka inilah yang terjadi. Jadi saya batalkan. Ctrl Z. Nah, jadi untuk buttonnya kita tambah satu layer lagi. Insert layer. Nah, kan namanya di sini tombol, boleh. Ini kita gembok. Nah, jadi kita aman. Seperti itu. Kita gunakan lagi nih. Kita buat seperti ini. Boleh. Yap. Udah, segitu. Cukup. Mana, di tengah ini atau di mana? Boleh, silakan aja. Mau di tengah, mau di pinggir, boleh. Misalnya di sini nih. Oke. Jadi ini kita jadikan sebagai button. Caranya klik kanan, kemudian kita pilih convert to symbol, kita jadikan button. Oke. Dan nah, itu dia. Berarti ini adalah tombol. Kalau kita klik dua kali atau kita pilih edit in place, nah, maka kita akan dibawa kepada frame up, over, down, dan hit. Di overnya ini klik kanan insert keyframe, down juga seperti itu, klik kanan insert keyframe. Iya. Pada over, hitnya nggak usah lah karena dia bentuknya kan segitiga, itu nggak masalah. Pada overnya ini ya udah kita rubah warna aja lah. Misalnya kita ganti warnanya menjadi, kalau mau efek yang lebih bagus lagi ya silahkan. Oke. Saya ganti warnanya menjadi apa warnanya ya? Merah lah ya. Kita ambil sampelnya. Nah ini. Oke, tapi sampelnya nggak akan sama ini karena ini blur ya. Lebih pudar ya. Nah, kalau kita ngambil sampel warnanya, harusnya kita ambil di simbol ini, di scene ini. Tapi nggak apa-apa lah. Intinya kita ambil sampel warna. Nah, sekarang kita coba Ctrl Enter, Ctrl kemudian test movie dan tes. Coba perhatikan di sini. Nah, kelihatan ya? Kelihatan warnanya tidak sama dengan yang ini karena kita sampelnya tadi warnanya sudah di dalam movie kita ambil tadi. Nah, sekarang supaya dia sama warnanya kita ganti dulu lah. Kita ambil sampelnya ini. Udah, kita sudah punya sampel nih. Jadi, klik dua kali bagian tombol tadi. Nah, ini dia. Tinggal kita tumpahkan saja kaleng catnya di sini. Set. Nah, udah. Sampul. Gunakan selection tool. Nah, sekarang kalau kita coba test movie, Ctrl kemudian test movie, tes atau tekan Ctrl Enter. Ini dia. Iya. Nah, lalu sekarang apakah sudah benar ini? Belum ya, ini belum berfungsi. Supaya dia berfungsi maka perlu kita tambahkan script. Caranya adalah di timeline ini. Klik kanan. Ya. Artinya di sini adalah script perpindahan antar scene. Ya. Dari scene ini, dari scene sampul ke scene media. Caranya tadi caranya seperti ini. Klik kanan, action. Scriptnya adalah on, release. Mana dia nih? Go to and stop, tanda kutip, ketik media, lalu kutip lagi, koma, dan di sini 1. Oke, jadi dia akan membawa kita ke apa namanya? Ke frame 1. Atau kalau kita kasih label di sini juga bisa sebetulnya. Nah, tapi kita coba dulu lah. Dia akan membawa kita ke frame 1. Kita coba test movie terlebih dulu.
control, kemudian pilih test movie dan tes seperti ini. Udah, jadi kita sudah benar ini, sudah berada langsung di covernya. Klik, nah dia langsung dibawa ke sini nih. Klik menu, nah sama. Oke. Nah, kita sudah punya tombol nih, ada tombol exit. Ini bagaimana? Ini akan kita jadikan tombol lagi. Tombol yang akan membawa kita ke bagian sampulnya ini. Karena ini gambar buku ya yang ditutup nanti. Dia akan membawa kita ke bagian sampulnya ini. Ya. Kalau ini adalah profil. Profil itu berisi identitas Anda nanti. Oke, kita cobakan saja. Bagaimana caranya? Caranya kita kembali ke media ini. Ya, di media ini buku yang sudah kita jadikan tombol tadi di awal sudah kita jadikan button, klik aja 2 kali. Iya, seperti itu. Kemudian insert keyframe. Ini juga klik kanan, insert keyframe. Ini kita rubah warnanya menjadi seperti ini. Udah. Lalu kembali ke media. Coba pilih control, kemudian test movie. Tes. Kita lihat. Ini. Udah. Ini sudah. Nah, sekarang tinggal kita berikan script. Ini kita lihat pada timeline. Nah, kita buka dulu tombol menunya. Ini kita berikan lagi script. Klik kanan, action. Nah, scriptnya apa? Global on release, go to and stop, tanda kutip. Label apa? Scene yang kita tuju adalah sampul. Sampul. Tanda kutip lagi. Koma 1. Kita coba. Sekarang kita coba test movie. Control enter. Iya, seperti itu. Kalau kita klik, benar dia membawa kita ke bagian sini. Menu, profile, visi misi, program, perangkat, peta. Dan ini ada galeri. Lalu ini, iya, seperti itu. Nah, ini belum. Ini tinggal kita aktifkan aja. Ini sudah untuk exit. Nah, sekarang di tombol-tombol yang ada di sini, ketiga-tiganya ini bisa kita copy. Ctrl C. Lalu kita lihat pada scene video. Nah, ini kan bisa kita hilangkan juga nih harusnya. Delete. Ini juga delete. Kemudian Ctrl Shift V. Seperti itu. Jadi pada scene videonya akan sama dengan scene yang ada pada media seperti ini. Udah. Tinggal kita pilih save. Kalau kita test movie, control kemudian pilih test movie, tes seperti ini. Klik galeri, sampul, exit. Nah, untuk melihat exitnya seperti ini. Kita buka flash movie-nya, lalu klik 2 kali dan
Di sini exit. Nah, tetapi di covernya ini ternyata kalau kita klik lagi, di covernya masih belum full movie. Nah, maka untuk menampilkan full movie-nya perlu kita ke sini ke bagian media, lihat pada timeline yang kita beri script di bagian sini tadi. Klik kanan, pilih action, dan ini kita kopikan. Nah, Ctrl C. Lalu kita lihat ke bagian sampul. Dan di sini kita berikan script. Klik kanan, action, Ctrl V. Sudah. Nah, kalau kita tes movie, kita simpan dulu, Ctrl S, lalu kita pilih tes movie. Seperti ini. Nah, ini dia. Berarti sejauh ini kita sudah benar. Oke. Exit. Menu. Sampul. Exit. Kemudian simpan. Jangan lupa disimpan pekerjaannya.